Dan saya tadi sebutkan sebuah ayat surat Muhammad ayat 38, sebenarnya orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, itu sebenarnya dia sedang bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena harta yang dia jalankan di jalan Allah sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya Allah berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Kemudian lihat Allah berfirman setelahnya, "Wallahul ghani wa antumul fuqara." Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh infak kita. Allah enggak butuh kita jalankan di harta kita yang dijalankan di jalan Allah. Tidak. Kalian yang fakir terhadap Allah, kalian yang perlu menjalankan harta di jalan Allah. Kita yang perlu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan tentang bakhil, qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Orang yang kikir, pelit, itu sebenarnya sedang su'udzan dengan Allah yang maha ada, yang segala rezeki di tangannya. Kalau saya mengeluarkan, nanti gimana? Diganti enggak oleh Allah? Ini berarti dia sedang su'udzan dengan siapa? Dengan Allah. Ada orang ngutang, yang ngutang kerabat, ngutangnya pun sedikit, itu pun ngutang, bukan minta, ngutang, artinya nanti dikembalikan. Yang ngutang pun kerabat, ngutangnya pun sedikit, tidak banyak, tetapi apa? Ketika ada kerabat seperti itu datang ke rumah kita, maka masuk kamar. Di dalam kamar ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Musyawarah dengan istrinya, gimana? Kita kasih enggak dia ngutang sama kita? Kira-kira kalau seandainya kita kasih nanti gimana? Dia bisa bayar enggak? Kalau seandainya dia bisa bayar, nanti dia jangan-jangan kecanduan datang ke sini terus ngutang dari kita terus. Lama sampai yang ngutang, padahal kerabat ini yang ngutang. Sampai yang ngutang mengatakan, silakan musyawarah dulu, saya pulang dulu deh. Kelamaan musyawarahnya. Kenapa? Susah untuk keluar di jalan Allah. Padahal dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani atau Imam Baihaqi, di antara kedua itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu qardhin sadaqah. Dari Abdullah bin Mas'ud, setiap hutangan dianggap sedekah. Saya menantang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di majelis ini, ada yang bersedekah setiap harinya 0,5 juta? Ada. Siapa mereka? Orang yang ngutangin orang lain. Setiap harinya itu dianggap sedekah selama belum bayar. Kalau sudah jatuh tempo tetap belum bayar dan masih ditunggu, berarti dianggap 2 kali sedekah sesuai dengan 2 kali lipat jumlah yang dia hutangkan kepada orang tersebut. Lihat, kenapa sulit ngutangin orang? Karena tadi dia suudzon kepada Allah. Dia tidak paham di balik rezeki ada tauhid. Orang Pak susah bersedekah. Saya akan sebutkan beberapa jenis amal ibadah yang berkaitan dengan harta. Pertama bersedekah, yang kedua berinfak, yang ketiga berzakat. Apa bedanya sedekah, infak, zakat? Sedekah pemberian kepada seseorang berharap pahala. Infak pemberian kepada seseorang yang di bawah tanggung jawabnya. Istri, anak, bapak, ibu, adik, kakak, kalau di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu zakat, sedekah yang wajib. Kemudian amal ibadah yang berkaitan dengan harta yang lain, seperti kurban, seperti haji, umroh, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, membiayai orang untuk beribadah, menyediakan fasilitas untuk beribadah orang lain. Ini semua kadang-kadang sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena tidak memahami tadi, di balik rezeki ada tauhid. Orang yang memahami di balik rezeki ada tauhid, ketika seseorang keluar mengeluarkan harta, entah dengan 10 macam amal ibadah yang berkaitan dengan harta tadi, dia akan berpikir bahwasanya Allah pasti akan menggantikannya. Lihat kurban sekarang. Mencari kurban yang paling murah.
Satu Lombok Barat. Mencari kurban, panitia kurban yang paling murah. Akhirnya nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Karena panitianya bingung mau belikan kurban dengan harga sekian dari mana. Ya lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakhil dengan hartanya. Beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini azimaini saminain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang besar gemuk, yang berwarna 2, hitam dan putih. Itu biasanya warna seperti itu menunjukkan bahwasanya domba tersebut adalah mahal, jantan mahal, besar dan gemuk. Sulit kenapa mengeluarkan itu untuk kita di zaman sekarang? Karena tadi kita suudzon sama Allah. Suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini hanya sekedar habaan mansura. Seperti yang dibaca oleh imam tadi di rakaat kedua surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian kami ciptakan itu sia-sia? Enggak. Semua yang kita disyariatkan oleh Allah atasnya tidak sia-sia. Sebagian orang sulit mengeluarkan harta di jalan Allah dalam rangka beramal saleh karena menganggap kalau dia keluar harta berarti itu bukan harta saya, selesai. Padahal dibalik konsepnya Pak, yang dijalankan di jalan Allah itulah harta dia. Paham maksud saya? Sedangkan yang dia simpan sekarang, yang dia nikmati sekarang itu adalah bukan harta dia. Kapan dia mati bukan hartanya. Dan ingat perhatikan baik-baik. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, menyinggung semua yang hadir di sini. Semakin kita memperenak hidup di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan nikmat di akhirat. Garis itu baik-baik, garis bawah itu baik-baik. Semakin kita memperenak kehidupan dunia, bernyaman-nyaman, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semakin itu kita inginkan di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan kenikmatan di akhirat. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Jadi yang suka wah itu ditakutkan di akhirat cuma dapat bagian minim di akhirat. Yang suka di dunia wah itu di akhirat ditakutkan dia sudah menghabiskannya di dunia. Cuma sisa di akhiratnya. Ini makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dilarang, seorang muslim dilarang memakai emas, memakai bejana perak, emas, cangkir, gelas emas terbuat dari emas dan perak. Kenapa dilarang? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditakutkan adalah penghapus dari apa? Dari kenikmatan akhirat kita. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah habiskan kehidupan-kehidupan, kenikmatan-kenikmatan kalian, kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Di akhirat cuma sisa.